Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Danusiri MAG selaku dosen pengampu Islam moderasi dan beragama, dan tidak ketinggalan pula teman-teman yang berbahagia semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita selalu diberi kesehatan. Kali kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Risma Afiana dengan NIM 2103036086 dari kelas MPI 1B dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang moderasi beragama di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan Islam antar umat beragama pada masa Nabi Muhammad adalah toleransi yang tinggi, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Disinilah terlihat jelas bahwa Islam membawa ajaran toleran yang sangat dikedepankan, dan inilah yang diidam-idamkan oleh setiap umat manusia yang ada di dunia ini, yakni kedamaian dalam beragama. Di Indonesia sendiri dikenal dengan konsep moderasi beragama, di mana moderasi beragama dimaksudkan guna menuntut bagi setiap warga negara Indonesia untuk saling menghormati antar perbedaan, terutama perbedaan dalam memeluk agamanya, dan ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Di mana pada pasal 28E ayat 1 secara tegas dijelaskan bahwa setiap orang atau warga negara bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Kemudian warga negara bebas untuk memilih pendidikan dan pengajaran, dan bebas dalam memilih pekerjaan, bebas memilih kewarganegaraan, bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Adapun firman Allah yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 256 mengenai toleransi beragama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Di masa Nabi Muhammad SAW terkait toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam lingkungan sosial saat itu. Toleransi dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai dalam perbedaan. Nabi berusaha menyatukan masyarakat Madinah pada masa itu dalam menuju kerukunan bersama tanpa tebang pilih dari suku mana mereka berasal.
Artinya, konsep damai dan perdamaian yang dicanangkan oleh baginda Rasulullah SAW saat itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surat Al-Kafirun ayat 6, "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Dalam beberapa poin yang dapat dijadikan argumentasi dalam hal ini adalah persamaan agama-agama samawi dalam keyakinan terhadap tauhid uluhiyah. Islam mengajarkan toleransi baik antar umat beragama maupun antar umat seagama, dan bahkan Islam mengajarkan persaudaraan bukan saja dalam bentuk ukhuwah Islamiyah atau Islam yang kokoh, tetapi pada ukhuwah insaniyah atau keutuhan umat manusia, yang artinya manusia yang damai tentram. Meskipun begitu, Islam tidak menerima pluralisme dalam konsep yang ditawarkan oleh John Hick yang memandang bahwa semua agama-agama adalah benar, dan membawa pluralisme agama adalah membawa kepada keselamatan umat manusia. Karena yang dimaksud oleh Islam dengan pluralisme di sini adalah tatanan kehidupan sosial yang damai yang dapat dinikmati oleh antar umat manusia yang beragam agama. Maka dari itu, dalam pemahaman agama perlu diluruskan terkait pluralisme agama ini, khususnya di Indonesia. Perbedaan secara teologis memang tidak bisa dipungkiri lagi terkait adanya eksistensi dalam beragama yang dianut oleh orang Islam. Namun, Islam sebagai agama yang mampu dalam berinteraksi dengan agama lain dalam hal sosial kemasyarakatan, baik dalam konsep maupun dalam aplikasinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam hal hubungan Islam antar umat beragama pada masa Nabi Muhammad SAW dapat ditarik benang merah bahwa bentuk pengayoman Nabi Muhammad terhadap kaum Nasrani Yahudi kala itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk penghormatan semata, tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa semua agama-agama adalah benar. Dan yang lebih penting lagi dalam beragama adalah toleransi yang tinggi. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya barang siapa yang membunuh orang non-muslim yang terikat dengan perjanjian dengan umat Islam, maka ia tidak akan mencium keharuman aroma surga. Sesungguhnya keharuman surga itu dapat diciumnya hanya dapat dilaluinya dari jarak 40 tahun dalam perjalanan waktu di dunia. Ada dua gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni khairul ummah yang berarti umat terbaik sebagaimana tercantum dalam surah Ali Imran ayat 110, dan ummatan wasatan yang berarti umat moderat dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Kedua gelar itu genap diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mampu mengatasi beragam persoalan sosial dan politik pada masyarakat Madinah yang heterogen saat itu. Di tengah keragaman antara banyak suku dan agama seperti Yahudi, Nasrani, dan umat beragama lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti mampu menjadi pelopor solusi kemanusiaan bagi peradaban dunia yang kemudian dikembangkan oleh manusia hingga hari ini. Sekiranya seperti itu materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila materi yang dapat saya sampaikan tadi itu masih kurang sempurna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.